Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat, oke? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan membahas tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Sudah siap anak-anak? Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ingat tidak, kita kemarin hari Senin sudah belajar apa? Ya, kita sudah belajar tentang simetri lipat, tentang bahan dasar pakaian, lalu ada tari Fontano. Benar sekali. Nah, kali ini kita akan belajar jenis-jenis kain. Kalau kemarin bahannya, sekarang jenis-jenis kainnya. Lalu kita akan menghitung jumlah simetri lipat pada bangun datar lagi. Dan ada kuat lemah gerak tangan dalam tarian. Oke. Nah, sekarang kita akan membaca teks yang berjudul Kain Adat di Indonesia. Oke, silakan anak-anak bisa pause videonya untuk membaca. Paragraf kedua. Ya, di paragraf kedua ini kita mendapatkan banyak informasi tentang jenis-jenis kain adat yang ada di Indonesia. Ada kain songket dari Melayu, ada kain sasirangan dari Kalimantan, lalu ada batik, ada lurik, ada kain tenun dari Nusa Tenggara. Nah, ini ada kain adat Indonesia sangat istimewa. Silakan dibaca. Bisa di-pause dulu videonya untuk membaca ya. Nah, kain adat yang paling dikenal itu adalah kain batik. Hampir seluruh daerah, apalagi di Indonesia, itu semuanya mempunyai batik. Dan batik-batiknya itu mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Batik Indonesia merupakan pakaian nasional. Oleh karena itu kita harus bersyukur karena kita mempunyai kekayaan pakaian adat. Dan batik itu juga mempunyai hari spesial loh. Hari Batik diperingati tanggal 2 Oktober. Nah, sekarang coba kita perhatikan motif kain batik ini. Siapa yang pernah melihat kain ini, motif yang seperti ini? Nah, ini adalah batik tulis Sidoarjo. Nah, kalian apakah menemukan bentuk bangun datar yang terdapat pada motif batik tulis Sidoarjo ini? Ya, ternyata di dalam motif batik ini ada bentuk bangun datarnya, yaitu apa? Belah ketupat. Nah, coba bangun ini memiliki simetri lipat atau tidak ya? Mari kita buktikan. Nah, yang pertama masih seperti yang pelajaran yang kemarin, kita menyediakan kertas berbentuk belah ketupat. Nih, berbentuk belah ketupat. Lalu pensil dan penggaris. Oke. Langkah yang kedua, kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar. Ini tadi kita lipat menjadi dua bagian sama besar. Seperti ini, seperti yang ada di gambar ya. Nah, setelah itu kita membuka lipatannya. Ada bekas lipatan di sini. Setelah itu, kita membuat garis pada bekas lipatannya. Oke? Yuk kita buat garisnya menggunakan penggaris. Nah, ini
dia garisnya. Ini adalah simetri lipat dari bangun belah ketupat. Kita sudah ada satu simetri lipat. Coba, kita bisa mencobanya dengan lipatan yang lain. Kita coba dengan lipatan yang seperti ini. Nah, apakah di sini juga menutupi? Apakah bagian sini terlihat dari sini? Tidak, berarti ini juga termasuk simetri lipat karena juga membagi dua bagian yang sama besar. Coba kalau kita lipat seperti ini. Nah, seperti ini. Apakah bagian sini terlihat, bagian sini? Iya, ini terlihat. Berarti tidak menutupi, berarti bukan simetri lipat. Nah, bangun belah ketupat berarti mempunyai dua simetri lipat. Yang pertama ini garisnya 1. Oke, kita garis ya. Ada 1, 2 simetri lipat. Nah, bangun belah ketupat mempunyai 2 simetri lipat. Nah, anak-anak diingat ya, bangun datar memiliki simetri lipat jika dapat dilipat menjadi dua bagian yang sama besar, lalu mereka saling menutupi dan memiliki sumbu simetri. Masih ingat ya, sumbu simetri itu adalah garisnya ini. Ini adalah sumbu simetri. Oke? Nah, pertemuan sebelumnya kita akan mencari simetri lipat yang ada pada motif batik kesayangan Udin. Kalau sekarang tugas kita adalah mencari bentuk bangun datar yang tidak ada pada motif kain Udin. Coba kita ingat-ingat lagi yuk, motif kesayangan Udin ini. Ada bangun datar apa saja? Ada segi 4, ada segitiga, ada persegi, dan ada lingkaran. Lalu, nih, bentuk bangun datar yang ada pada motif kesayangan Udin, ini yang Ibu sebutkan tadi. Lalu, yang tidak ada, ini dia. Yang pertama, ini bangun apa namanya? Bangun trapesium sama kaki. Lalu yang kedua, ini ada bangun belah ketupat yang tadi kita cari. Lalu yang ini apa? Jajar genjang. Yang terakhir adalah bentuknya seperti apa? Layang-layang. Ya, ini namanya adalah bangun layang-layang. Oke. Ini dia tugasnya. Silahkan anak-anak berkumpul dalam grup WhatsApp dengan kelompok yang sudah dibuat pada hari sebelumnya. Kelompok yang sama dengan yang kemarin ya. Lalu kalian membuat tabel dan menuliskan bentuk bangun datar yang tidak ada pada motif kain kesayangan Udin. Kalian menuliskan nama bangun datarnya terlebih dahulu, misalnya belah ketupat. Bentuk bangun datarnya seperti apa? Digambarkan di sini. Bentuknya seperti ini. Banyaknya simetri lipat berapa? Nanti dituliskan di sini. Misalnya, simetri lipat dari bangun datar belah ketupat ada 2. Di sini dituliskan 2. Seperti itu ya. Oke, sudah jelas ya? Nah, setelah membuat dan mengisi tabel, kalian mencari simetri lipat dari bentuk bangun datar yang ada pada tabel. Nanti diisikan pada tabelnya ya. Nih, pembagian tugasnya sama seperti yang kemarin. Silahkan didiskusikan di dalam grup. Oke, sudah paham kan? Kemarin kan sudah. Ya. Nah, anak-anak, kemarin kita belajar sebuah tarian. Masih ingat apa itu? Ya, tarian Pontano. Nah, tarian Pontano itu menceritakan tentang proses bagaimana membuat kain tenun. Mulai dari dipintal, terus ditenun, lalu setelah ditenun dicuci kainnya, dijemur. Nah, itu diceritakan di dalam tariannya. Gerakan apa saja yang diperagakan? Yaitu tadi, ada gerakan memintal kapas. Lalu,
Yang pertama memintal kapas, yang kedua gerakan menenun. Nah, setelah gerakan menenun ada gerakan menjemur. Oke. Lalu kita bisa mempraktikkan gerakan tarian itu tadi dengan gerakan lemah dan gerakan yang kuat. Apa itu gerakan lemah dan gerakan kuat? Gerakan lemah itu adalah gerakan yang dilakukan dengan pelan dan lembut. Biasanya menggambarkan perasaan yang lembut, perasaan yang halus, ataupun menunjukkan kesedihan. Contohnya, menggerakkan kedua tangan ke atas dan ke bawah, lalu memutar pergelangan. Ini juga merupakan gerak yang lemah dan menggerakkan tangan ke depan. Nah, lalu gerakan yang kuat. Gerakan yang kuat itu dilakukan dengan sekuat tenaga dan penuh semangat. Biasanya menggambarkan perasaan yang semangat dan perasaan yang riang gembira. Contohnya, menghentakkan kaki ke lantai, lalu kaki berjinjit. Yang terakhir, mengangkat kaki. Oke, nah kita tadi sudah belajar apa saja ya? Yang pertama tentang kain, kain-kain, jenis kain di Indonesia. Lalu ada simetri lipat, lalu ada gerak lemah dan gerak kuat dalam sebuah tarian. Nah, anak-anak, jangan lupa mengisi refleksinya ya. Oke?